mempersembahkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Romo Prabu, tidak ada wanita yang akan kucintai dan kunikahi selain Dewi Anggraini. Dia menolak putriku Dewi Sekartaji. Tahukah kalian apa hukuman bagi orang yang telah mengingkari janjinya? Siapkan prajurit, kerahkan pasukan, serbu Jenggala, luluh lantakan kerajaan Jenggala. Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Naskah diolah dan ditulis oleh C. Ispriyonoka. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Pada seri yang ke-87 ini didukung oleh para pelaku Taso Sudiarto sebagai Pangeran Brajanata, Jumali Jendra sebagai Kelana Jayengsari, Nario sebagai Kepala Desa Hambal, Aris Sudiro sebagai Kebo Pandogo, Irma Ispriyono sebagai Ragil Kuning, Safi Iwon sebagai Pimpinan Laskar, Koni sebagai Meme, dibantu oleh Subiardi dan Fan Slamet, dan Nusri Nurdin pengantar cerita. Selamat menikmati. Kelana Jayengsari. Siapa dia? Dari mana asalnya? Dan apa maksudnya melakukan itu semua? Mustahil bila ia melakukannya hanya sekedar melakukan, tanpa diiringi oleh adanya kepentingan lain. Atau barangkali dia berharap agar apa yang dilakukannya diketahui pihak istana, lalu berharap pula dengan sendirinya istana akan memanggil dan memberinya satu jabatan penting. Dikatakan pula mereka adalah 3 serangkai, Kelana Jayengsari, Kebo Pandogo, dan Ragil Kuning. Wahai penduduk desa Hambal, aku bukan dewa. Aku manusia biasa juga seperti kalian. Lalu mengapa datang berbondong ke perkemahan hanya untuk menyembah dan mengaturkan terima kasih? Percayalah, bahwa semua ini adalah kehendak Dewata Agung. Aku hanya melaksanakan apa yang sepatutnya aku lakukan untuk kalian semua.
Pulanglah kalian dan sembahlah Yang Maha Agung. Berucaplah terima kasih kepadanya karena Yang Agung Maha Tahu. Jika kalian datang kemari hanya ingin tahu, baiklah, aku perkenalkan. Aku biasa disebut Kelana Jayengsari. Dan ini pembantuku yang setia, Kebo Pandoko. Lalu yang anteng di sebelahku ini, adikku Ragil Kuning. Nah, sudah jelas bukan? Sekarang pulanglah, bangunlah desamu agar gemah ripah loh jinawi. Susun kekuatan agar tidak ada durjana yang berani mengusik desamu. Maafkan kami para penduduk desa Hambal ini, Tuanku Kelana Jayengsari. Maksud kami sebenarnya adalah untuk mengundang Tuanku. Mengundangku? Benar, Tuanku. Kami warga desa Hambal sekedar mengaturkan banyak terima kasih kepada Tuan bersama kelompoknya. Ingin mengadakan sedikit pesta desa. Untuk itulah kami datang malam-malam begini dengan maksud agar Tuan dan yang lainnya sudi datang dalam perayaan hari kemenangan itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa atas undangan itu. Tapi kami tidak biasa menunda waktu. Jadi rayakanlah hari kemenangan itu bersama wargamu. Kalian memang pantas berpesta untuk merayakannya. Tuanku Kelana Jayengsari menampik undangan kami, para warga desa Hambal. Sama sekali tidak. Masih banyak pekerjaan yang menunggu untuk diselesaikan. Jika kami lengah sedikit saja, maka keadaan akan menjadi semakin tidak karuan. Nah, mumpung masih bisa diatasi, kami akan mengatasinya secepat dan sebaik mungkin. Sebagaimana kerusuhan yang terjadi pagi menjelang siang tadi di pinggiran desa ini. Jika kami terlambat datang dan mengatasinya, sudah barang tentu Hambal sudah tidak seperti sekarang. Begitu pula dengan desa atau daerah lainnya. Kami harus tepat waktu dan cepat mengatasinya. Sebab tidak mustahil yang terjadi di sini akan terjadi pula di tempat lain. Semoga Pak Kepala Desa dan para warga desa Hambal mau mengerti keadaan kami. Terima kasih atas pengertian kalian, wahai penduduk desa Hambal. Aku percaya desa Hambal akan maju bila warganya penuh tanggung jawab seperti kalian. Sekarang pulanglah dengan tertib. Kasihan keluarga yang menunggu di rumah. Jangan sampai terjadi sesuatu sementara kalian masih berada di sini, di luar desamu. Pagi buta, saat mentari belum lagi bersinar dan keremangan malam masih tersisa menyelimuti persada. Tampak sepasukan berkuda seperti bergegas melintasi jalan pedesaan dan setapak di pegunungan. Ya, benar. Mereka adalah Kelana Jayengsari, Ragil Kuning dan Kebo Pandoko beserta para pengikutnya. Kelana Jayengsari berkuda di paling depan. Di belakangnya tampak Ragil Kuning dan Kebo Pandoko. Baru kemudian serombongan para pengikutnya yang lain. Tampak pula di antara mereka dua pimpinan rampok yang telah menyatakan sesalnya dan bergabung serta mengajak para anak buahnya mengikuti jejaknya. Saudara-saudara,
Saudara-saudara, tenang. Kalian tidak perlu kecil hati atau kecewa karena Kelana Jayangsari dan kawan-kawannya tidak bisa hadir dalam pesta kita ini. Justru sebaliknya, kita harus berbangga karena Kelana Jayangsari tidak mementingkan diri sendiri, melainkan mengutamakan kepentingan orang banyak. Siapa orang banyak itu? Kepentingan orang banyak ialah kepentingan sesama kita, desa dan daerah lainnya. Beliau sadar bahwa kerusuhan dalam saat-saat seperti sekarang ini tentunya terjadi di mana-mana. Sebab itulah beliau sendiri harus kemana-mana, berkelana dan mengembara. Bapak Kepala Desa, saya kira begini. Ya, kau silakan bicara. Menurut pendapat saya, Kelana Jayangsari pastilah seorang pangeran dari Jenggala. Wah, mengapa kau bisa berpendapat begitu? Begini Bapak Kepala Desa. Pertama, karena sikapnya yang santun dan berwibawa. Nah, kedua, sorot matanya yang tajam namun penuh kasih. Terus ketiga, kemampuan ilmu kanuragannya yang tinggi. Nah, bukankah ketiga sisi ini yang mencerminkan bahwa beliau adalah seorang pangeran? Saya Bapak Kepala Desa. Oh ya, kau? Apa pendapatmu? Mungkin ada benarnya bila dikatakan beliau tentulah seorang pangeran dari Jenggala. Pertama, beliau mampu memimpin sepasukan berkuda yang tangguh, laki dan perempuan. Kedua, rasa tanggung jawabnya yang besar terhadap keamanan di wilayah yang menjadi kekuasaan kerajaan Jenggala. Ketiga, rasa kebersamaannya yang tinggi dan kepeduliannya terhadap Kawulo sebagai rakyat kecil. Nah, hal-hal inilah yang menyiratkan kepada kita bahwa beliaulah pasti seorang pangeran. Tidaknya orang istana yang bertugas membersihkan lingkungannya dari sampah-sampah masyarakat. Ya, memang benar. Jika kita tilik bahwa desa Hambal juga termasuk ke dalam wilayah kerajaan Jenggala, maka pengamatan saudara berdua dapat dibenarkan. Namun sejauh itukah seorang pangeran atau pejabat istana mau datang ke daerah-daerah? Apalagi menumpas kejahatan yang jelas taruhannya adalah nyawa. Nah, apakah tidak tertutup kemungkinan beliau adalah seseorang dari suatu tempat yang sedang mencari perhatian penduduk atau warga dalam usahanya untuk menduduki jabatan tertentu di istana? Bahkan mungkin dalam upayanya untuk menaklukkan kerajaan Jenggala. Kebo Pandogo, hentikan teman-teman. Hamba Gusti. Bambang, berhenti. Kita sudah sampai di mana, Kebo Pandogo? Tampaknya kita masih berada di seputar kaki Gunung Arjuno. Dan di depan kita itu menjulang tinggi Gunung Kawi. Jadi itukah Gunung Kawi? Benar, Denayu. Aku mendengar seperti ada suara air deras mengalir. Benar, Gusti. Itu adalah suara sungai Berantas. Tidak jauh lagi dari sini. Kalau begitu, kita teruskan saja, Kang Mas. Lebih baik buka tenda dan bermalam di lembah tepian sungai Berantas ini, Kang. Iya. Mari kita ke sana. Teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Ayo.
kalian naik ke atas kapal kami. Tak usah galak-galak anak manis. Kami tak akan menyakitimu atau membuatmu cedera. Percayalah anak manis, percayalah. Turun dari kapal kami, atau kalian akan rasakan sendiri akibatnya. Kami memang ingin merasakannya anak manis. Kau tidak keberatan bukan? Mari, ayo. Berani kau Ayo, mendekat selangkah lagi, aku tak akan segan-segan membunuhmu. Hai kawan-kawan, di atas geladak ini ada gadis yang ingin tidur denganku. Bagaimana? Jangan kau anggap jumlah kalian lebih banyak daripada jumlah kami di kapal ini. Lantas kalian anggap kami takut. Kawan-kawan, naiklah. Gadis ini juga tidak sabar ingin memelukku. Suruhlah kawan-kawanmu naik. Dan aku tak akan mundur setapak pun. Kawan-kawan, ayo naik ke atas. Kalian akan dijamu makan malam bersama. Ayo naiknya ramai-ramai, ayo. Kasar sekali perlakuan kalian. Semua anak buah kapal sudah ada di bawah kuasa kami. Beberapa mati terjengkang karena berlagak sok pahlawan. Sekarang tinggal kau sendirian anak manis. Menyerah sajalah. Kami akan memberimu kenikmatan yang belum pernah kau rasakan. Ayo. Jadi kau ingin mengajak kami bermain pedang? Bagaimana teman-teman? Ayo di atas, jangan garis kuning atas ini. Serentak terjadilah pertarungan pedang di atas geladak kapal itu. Pedang berkelebat, menyambar-nyambar kiri dan kanan, menibas atas dan bawah. Kilau pedang berkedip-kedip tertimpa sinar rembulan. Kawanan laskar tak bernama lainnya mundur membuat suatu lingkaran besar yang bertarung di tengah-tengah arena. Sang gadis sepertinya tak mau berlama-lama. Pedang besar berhulu kepala naga itu menyambar dan membentur pedang lawan. Pimpinan laskar yang jadi lawannya itu agak gugup. Setiap kali pedangnya benturan, tangannya serasa kesemutan. Berhenti dulu. Aku seperti mendengar ada suara teriakan perempuan dan laki-laki. Hamba pun mendengar, Gusti. Seperti perkelahian. Apakah datangnya dari arah kapal yang bersandar di sana itu? Kita memang telah memasuki lembah tepian sungai Berantas. Besar kemungkinan kapal yang bersandar di sana itu mengalami sesuatu, Gusti. Rupanya kerusuhan sampai pula di sini, di kaki gunung kali ini. Baiklah. Kalau begitu perintahkan kepada yang lain untuk membuka tenda di sini. Kita bermalam di lembah ini. Hamba Gusti, sendiko dawuh. Tetapi kau, aku dan Ragil Kuning mendekati kapal yang bersandar di sana itu. Hamba Gusti. Kawan-kawan, turunkan barang dan perbekalan. Buka tenda-tenda dan kita bermalam di lembah ini. Hamba yang mulia. Ayo buka tenda. Mari Pandoko, kita dekati kapal itu. Mari Gusti. Ayo, cepat. Nanti kita terlambat. Di atas geladak kapal, pertarungan itu masih terus berlangsung. Sang gadis rupanya benar-benar ingin segera menyudahi pertarungan. Pedang besar berhulu kepala naga terus mencetar lelaki yang ternyata pimpinan laskar. Sang pemimpin laskar tak bernama Molecius. Tangan kanannya kesemutan, dan dalam satu kesempatan yang baik, sang gadis langsung menerkam sambil menyabetkan pedangnya kuat-kuat. Bagaimana? Masih ingin dilanjutkan? Pedangmu sudah patah jadi 3. Sekarang tinggal badan, kepala, dan kakimu. Jangan sombong. Kau kira aku sudah akan... Dasar laki-laki cabul, terimalah ini. Hap!
kalian yang ada di atas geladak, turun. Jangan coba-coba bikin kerusuhan di sana. Suara Kakang Panji kah di bawah itu? Ayo, turunlah. Atau kami terpaksa bikin perhitungan dengan kalian. Tidak salah. Itu benar-benar suara Kakang Panji. Yuk, yuk. Panji? Kakang Panji? Meme? Benarkah kau Meme? Kakang Panji? Meme? Dua hati kembali bertemu setelah sekian lama dipisahkan dan terpisah oleh keadaan. Pipi gadis itu merona. Dua butir titik bening bergulir meluncur turun perlahan. Hatinya terasa hangat, aman, dan tentram berada di dalam pelukan pemuda Panji. Sementara sang pemuda membiarkan dirinya dipeluk erat-erat. Beberapa lama keduanya tenggelam, lupa pada keadaan. Orang-orang yang ada di sekitarnya diam, mematung seperti arca batu. Sesaat kemudian, Meme, jangan panggil aku Panji. Tapi Jayeng Sari. Kelana Jayeng Sari. Mengapa, Kakang? Sudahlah, ikuti saja. Baiklah. Baik, Kakang Kelana Jayeng Sari. Bagus. Selamat Jayeng Sari. Siapa dia? Awas, jangan terkecoh, Kang Mas. Gusti, berhati-hatilah Gusti. Ragil Kuning dan kau Kebo Pandoko. Ini Meme, putra Bapak Wong, guruku. Oh, Meme? Lalu, siapa mereka ini Meme? Entahlah, Kakang. Siapa mereka dan datang dari mana, aku tidak tahu. Tiba-tiba saja mereka datang dan naik ke atas kapal ini. Dan yang tergeletak di kerumuni itu? Itu pimpinan mereka. Aku telah membunuhnya. Kau telah membunuhnya? Sadarkah kau apa yang telah kau lakukan? Wah, saya sadar, Kakang. Membunuh adalah menghilangkan nyawa orang lain sebelum waktunya. Membunuh adalah merampas hak hidup orang lain yang sebenarnya masih bisa menikmati hidupnya. Tapi saya terpaksa, Kakang. Terpaksa? Iya, saya membela diri. Seluruh anak buah kapal telah dikuasainya. Sedangkan saya hanya seorang diri. Baiklah. Nah, kalian semua. Aku tahu kalian pastilah dari satuan laskar tak bernama. Laskar yang dibentuk dari para begal, rampok, maling, dan para pemerkosa atau para pidana pati. Sekarang ini kalian boleh memilih. Ikut bersama kami, bergabung bersama kami, pulang untuk berkumpul kembali dengan keluarga, anak dan istri, dan bukan untuk menjalankan kembali kehidupan kalian sebagai penjahat. Jika kalian pulang untuk kembali menjadi penjahat, maka lebih baik mati di tangan gadis ini seperti pimpinan kalian. Nah, bagaimana? Kalian bebas memilih. Jika ya, silakan duduk bersila di geladak. Dan jika tidak, silakan turun meninggalkan kapal ini. Karena memang kalian tidak berhak ada berlama-lama di atas kapal ini. Panji. Ayah masih bisa mengingatnya? Benarkah? Bapak Wong. Ini saya, Panji. Suhu masih mampu mengingat saya. Masih bisa bicara pada saya. Panji asmara bangun. Panji Kudawan dan Pati. Panji,
Apalagi? Jayang Sari, Ayah. Oh. Panji Kelana Jayang Sari. Oh, kau memang pandai mencari nama, anakku. Tetapi ingatlah, seburuk atau sebagus apapun sebuah nama, tetap akan terpulang kembali kepada yang bersangkutan. Apakah dia mampu menyandang nama besar? Saya, Guru. Dan yang terpenting ialah manunggaling kawula Gusti antara kita sebagai hamba dengan Hyang Maha Agung sebagai junjungan kita. Kita hanyalah manusia yang lemah dan penuh ketakberdayaan. Sebab itulah pentingnya menjaga hubungan antara kita dengan Yang Maha Kuasa. Hendaknya kita bisa bersatu dengan Yang Maha Agung, sebagaimana Yang Maha Agung telah menyatu dengan kita. Hanya saja kita yang sering menolak kehadirannya di dalam hidup kita, hati kita. Saya, Guru. Panji, anakku, aku bersyukur tak terhingga kepada Dewata Agung karena telah mengizinkan aku untuk bertemu denganmu di saat-saat terakhirku ini. Guru. Adalah sudah lumrah, Panji, bahwa manusia pada akhirnya akan kembali ke pangkuannya. Jadi tidak perlu kaget, bingung, atau bersedih. Hidup kita di dunia ini hanyalah mampir untuk ngombe, untuk minum, jadi bukan untuk selama-lamanya. Bapak Wong tergeletak lemah tiada daya. Penyakit tuanya memang tidak mungkin lagi terobati. Saatnya sudah tiba. Tetapi beliau tenang. Tak ada kesan kesakitan atau memberontak terhadap keadaan. Beliau memang benar-benar sudah pasrah. Apalagi dapat bertemu kembali dengan Panji Kudawaning Pati muridnya. Sekaligus juga adalah anaknya. Anakku, Meme dan Panji, jika sudah tiba waktuku nanti, aku tak ingin macam-macam, kecuali kuburkanlah jasadku ini di kaki Gunung Kawi. Walau asalku dari negeri seberang, tapi aku sudah menganggap tanah Jawa ini adalah tempatku. Aku ingin menetap di sini untuk selama-lamanya. Kalian berdua tidak keberatan, bukan? Tidak, Guru. Saya tidak keberatan. Nenek tidak keberatan, Ayah. Syukurlah kalau begitu. Tubuh Bapak Wong kian melemah. Sorot matanya meredup. Panji hanya bisa diam mematung memperhatikan gurunya. Terpikir dalam benaknya bahwa ia pun kelak akan mengalami hal serupa. Tua, sakit, dan akhirnya istirahat. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan disampaikan Bapak Wong di saat-saat menjelang ajalnya? Silakan mengikuti pada seri berikutnya. Sampai jumpa. Anda telah mendengarkan serial drama radio Dewi Anggraini, Dewi Sekartaji. Sampai jumpa pada seri berikutnya.